Halo para penduduk bumi dimanapun Anda berada. Sebaik di Mai, yang artinya apa kabar? Kali ini Mau Pipis akan merangkum sebuah film bergenre drama dari Thailand yang berjudul The Billionaire tahun 2011. Film ini didasarkan pada kisah nyata tentang kesuksesan yang diraih pebisnis muda bernama Top Itipat yang mempunyai produksi melihat rumput laut Tao Kai Nai. Dan mungkin kalian sudah mencoba makanan ini karena bisa dibeli di Alfamart dan Indomaret terdekat. Oke, karena 1 jam lagi saya mau COD galon, maka kita langsung ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak muda seumuran saya yang akan meminjam uang yang banyak kepada sebuah bank. Kemudian petugas bank itu meminta alasan kenapa harus meminjam uang sebanyak itu. Top pun mulai bercerita. Top adalah seorang pelajar biasa yang suka bermain game. Di sekolahnya Top selalu bermain game pada saat guru menerangkan di kelas. Suatu hari Top menjual item gamenya dan meminjam rekening pamannya, kemudian uang itu cair. Top pun mulai ketagihan menjual item-item gamenya hingga dia bisa membeli sebuah mobil yang digunakan untuk mengajak pacarnya. Bahkan dia parkir di tempat parkir khusus untuk kepala sekolah. Sesampainya di rumah, Top kemudian dimarahi ayahnya dan menanyakan dari mana dapat uang sebanyak itu sampai bisa membeli sebuah mobil. Ayah dan ibunya pun meminta Top untuk belajar saja yang benar, tapi Top tidak menghiraukan nasihat dari ibunya. Hingga suatu saat dia lulus dari SMA dan menerima pengumuman bahwa dia tidak lolos seleksi PTN atau perguruan tinggi negeri. Tapi dengan santai dan tidak ada ekspresi apapun, Top melanjutkan permainan gamenya. Top pun lagi-lagi dimarahi oleh ayahnya karena Top hanya bisa diterima di universitas swasta dan ayahnya tidak setuju karena biayanya sangat mahal. Dan ayah ibunya pun bertengkar karena masalah biaya kuliah. Uang tabungan Top semakin menipis dan akun gamenya pun diblok. Kemudian Top berencana untuk membeli DVD yang akan dia jual lagi dengan menggunakan uang yang tersisa hasil dari gamenya. Otak bisnisnya pun mulai muncul. Dan inilah mungkin yang disebut dengan the power of kepepet. Tetapi pada saat ditunjukkan kepada orang tuanya, ternyata DVD itu rusak. Mampus. Top kemudian komplain kepada penjual dan meminta uangnya dikembalikan. Dan penjual itu pun berkata, "Hari siawur gadung. Semua orang juga tahu DVD itu bajakan. Kalau rusak ya beli baru." Merasa dibohongi, Top memecahkan kaca etalase, kemudian dia digaplok oleh si penjual. Dan Top pun terpaksa kabur sambil membawa DVD yang sudah dia beli. Di tengah jalan dia bertemu dengan ayahnya dan ayahnya berkata bahwa yang namanya bisnis itu susah, apalagi anak kecil, orang dewasa pun banyak yang gagal. Dan ayahnya memberikan uang kepada Top untuk biaya kuliah, tetapi dia ditolak dan Top tidak mau menerima uang itu. Tanpa sepengetahuan ayahnya, Top mengambil jimat keluarganya kemudian dia gadaikan dan uangnya dia pakai untuk kuliah. Di tengah perkuliahan, Top malah meminta temannya untuk merekam suara dosen dan dia malah membeli alat pemanggang kacang yang canggih. Sesampainya di rumah, Top kemudian dimarahi lagi oleh ayahnya karena menurut ayahnya di pasar alat ini sangat murah. Karena Top sudah bertekad ingin berjualan kacang, maka Top kemudian menanyakan kepada para pedagang kacang rahasia untuk memanggang kacang hingga enak. Setelah mencoba berkali-kali, akhirnya Top bisa memasak kacang dengan enak. Top pun meminta keluarganya untuk mencoba dan memang ternyata enak. Top kemudian menyewa tempat di mall dan mulai berjualan kacang. Tetapi kacangnya sepi pembeli, walaupun pamannya sudah memanggil-manggil pengunjung yang lewat untuk membeli. Di pasar Top mencatat semua ilmu pedagang dimulai dari bonus, diskon. Kemudian Top menyadari bahwa lokasi yang tepat adalah kunci dari banyaknya pembeli seperti para peminta sumbangan yang menunggu di depan toilet umum. Lalu Top meminta pindah kepada pihak mall ke depan pintu masuk. Setelah berbagai pertimbangan, akhirnya pihak mall pun menyetujuinya. Pada saat ujian, telepon Top berdering dan diperingatkan dosen untuk mematikannya karena jika diangkat itu adalah sebuah pelanggaran.
tetapi Top mengangkat telepon itu. Tanpa pikir panjang, Top segera bergegas menuju mall dan membawa kacang, yang ternyata dagangannya laris manis Tanjung Kimpul. Karena melihat dagangannya laris, Top kemudian berencana membuka cabang dengan pemikiran polosnya bahwa semakin banyak cabang, maka hasilnya pun akan semakin berlipat, walaupun itu sudah diperingatkan oleh pamannya agar tidak terburu-buru untuk membuka cabang. Top kemudian dihampiri pacarnya dan pacarnya berkata, "Beb, kuliah aja dulu demi masa depan kita." Dan temannya pun menelpon Top bahwa dia akan diskors karena sering bolos. Tetapi Top menghiraukan semuanya. Di mall, masalah pun terjadi. Plafon mall menjadi kotor dari asap yang dihasilkan pemanggang kacangnya. Kemudian Top disuruh pindah atau mengecat ulang. Akhirnya Top mengecat ulang plafon tersebut. Tetapi karena mengganggu pedagang lain, Top pun mengecat plafon pada malam hari ditemani oleh ibunya. Saat akan selesai, pihak keamanan memberitahu bahwa sudah larut malam dan Top harus segera pergi. Tetapi Top menyogok pihak keamanan itu dan ternyata uang itu tidak diterima dan malah memberitahu ibunya bahwa dia harus mendidik anaknya tentang kejujuran dan tanggung jawab. Ibunya pun bersedih dan Top segera meninggalkan mall dengan perasaan marah dan ibunya pun berkata, "Sudahlah nak, ikut saja dengan kami ke Cina. Karena ayah sudah bangkrut dan mempunyai hutang yang besar." Tapi Top menolak dan dia akan tetap tinggal dan berusaha untuk membantu dan berjanji akan mengembalikan ayah dan ibunya lagi ke sini. Akhirnya ayah dan ibunya pun pergi dan sebelumnya mengucapkan salam perpisahan kepada Top dan meminta jaga diri baik-baik. Ayahnya pun berkata bahwa ayah sayang kamu Top. Top pun tinggal di Thailand dengan pamannya. Rumah Top kemudian disita oleh bank karena hutang ayahnya. Dia pun tak berjualan kacang lagi di mall karena sudah diusir. Di tengah kebingungan itu pacarnya pun malah memarahinya. Tapi Top langsung memeluknya dan Top diminta untuk daftar kuliah lagi oleh pacarnya. Di tengah perjalanan, Top mencoba cemilan yang dibawa oleh pacarnya yakni rumput laut dan sangat enak sekali dan menanyakan kenapa beli sangat jauh. Kata pacarnya karena di sini tidak ada yang jual rumput laut seperti ini. Kemudian otak bisnisnya pun mulai bertumbuh lagi. Dia mencoba memproduksi sendiri tetapi tidak enak dan tidak bertahan lama. Hanya bertahan 3 hari. Lalu Top datang ke universitas menanyakan kepada profesor bagaimana caranya agar bisa rumput laut tersebut awet dan tidak mudah basi. Top kemudian menjual semua dorongan kacangnya untuk membeli rumput laut yang banyak dan mencoba semua cara agar rumput laut itu bisa dimasak dengan enak. Berkali-kali mencoba memasak rumput laut tersebut bersama pamannya, tetapi rumput laut tersebut rasanya pahit dan tetap tidak enak. Hingga semua barang di rumah dijualnya untuk membeli lagi rumput laut yang akan terus dicoba untuk dimasak. Suatu malam saat hujan deras, Top datang membawa lagi rumput laut untuk dimasak bersama pamannya. Dia panggil-panggil pamannya tetapi tidak ada jawaban dan ternyata pamannya sudah tergeletak di dapur dan tidak sadarkan diri. Mungkin karena kecapean dan terjatuh. Top segera bergegas membawa pamannya ke rumah sakit. Di sini kita lihat ada sebungkus rumput laut yang terkena air hujan. Top pun mencoba memasak sendiri karena pamannya masih di rumah sakit. Berkali-kali memasak tetapi tetap saja tidak enak sampai rumput laut itu habis dan dia melihat ada satu bungkus lagi rumput laut yang semalam terkena air hujan. Dia pun mulai memasaknya. Setelah itu dia terheran-heran dengan teksturnya yang bagus dan dia mencoba makan dan ternyata enak, renyah, gurih. Dia pun akhirnya mendapatkan rahasia memasak rumput laut. Dan dia memberikan kepada pamannya untuk mencoba dan memang benar ini sangat gurih dan enak sekali kata pamannya. Setelah pamannya sembuh, Top dan pamannya pun berjualan rumput laut di mall dan itu sangat laris sekali hingga Top menghitung pendapatannya dan dia sangat yakin bisa membayar hutang ayahnya. Tetapi saat menelpon ayahnya dan menanyakan berapa sebenarnya hutang ayahnya, ayahnya pun berkata 40 juta baht atau setara dengan 12 miliar. Wow,
dan Top langsung terdiam berpikir bagaimana caranya bisa melunasi hutang ayahnya dengan cepat. Suatu malam, Top mendengarkan kuliahnya yang telah dia rekam sebelumnya, tetapi tiba-tiba baterainya habis dan Top pergi ke minimarket terdekat untuk membeli baterai dan snack. Sesaat Top menyadari sesuatu, bahwa jika ingin produk rumput lautnya sukses, maka harus masuk ke pasar minimarket tersebut. Top pun datang ke perusahaan 7-Eleven, kalau di kita mungkin Indomaret atau Alfamart, untuk memperkenalkan produknya dan mempresentasikan kepada Nona Pu, seorang manajer pemasaran di situ. Tapi tidak ada karena sedang rapat. Top kemudian berusaha menunggu hingga akhirnya Nona Pu datang dan meminta produknya. Setelah dilihat, ternyata produknya langsung ditolak karena kemasannya terlalu besar dan harganya terlalu mahal. Top sengaja cuek kepada pacarnya karena keadaannya, yang akhirnya mereka pun putus. Mungkin karena perbedaan pendapat. Silakan bisa didengarkan sendiri pertengkaran mereka. 我代表去踢班。你男房，Top，你们听懂好吗？点กลับบ้านเถอะ Top，干嘛回来？你干？ Karena produknya ditolak oleh Nona Pu, maka Top datang ke tempat desain kemasan untuk meminta membuatkan desain kemasan yang menarik dengan nama Tao Kai Noi, yang artinya pengusaha muda. Top kembali menemui Nona Pu untuk memperlihatkan kemasan produknya yang baru. Dia menunggu dari pagi sampai sore, tetapi Nona Pu selalu sibuk, dan akhirnya Top pun menyerah. Kemudian pergi dengan meninggalkan rumput lautnya di lift. Tak disangka para pekerja yang masuk ke lift itu melihat ada snack rumput laut dan memakannya, dan membawanya kemudian membagi-bagikan kepada teman-temannya, hingga akhirnya Nona Pu masuk ke lift itu dan melihat ada snack rumput laut. Kemudian Top dan produk rumput lautnya diterima di 7-Eleven. Pada saat rapat, dijelaskan bahwa sebulan lagi tim investigasi atau audit akan memeriksa pabrik rumput lautnya, dan jika disetujui, Top harus menyiapkan produknya sebanyak 72.000 kemasan selama 2 bulan. Padahal Top tidak mempunyai pabrik. Kemudian kita diperlihatkan kepada scene awal film bahwa dia akan meminjam uang untuk membuat pabrik rumput lautnya. Tetapi dengan berbagai alasan, dia tetap ditolak oleh pihak bank. Top kemudian merenovasi sendiri bengkel milik ayahnya yang sudah disita oleh bank untuk dijadikan pabrik rumput laut. Hingga pada akhirnya tim audit pun datang memeriksa pabrik kecilnya. Setelah memeriksa, Top diberitahu oleh Nona Pu bahwa pabriknya belum memenuhi standar, dari lampu yang tidak ada penutupnya, saluran air, dan kran harusnya yang diinjak bukan diputar. Kemudian Nona Pu dan tim audit pun pergi, dan hasilnya akan diberitahu nanti. Perbaikan pun dilakukan. Sekarang pabrik Top sudah sesuai standar, dan akhirnya ada fax dari Nona Pu yang hasilnya disetujui. Sampai pada suatu saat ketika hari distribusi tiba, Top dan para pekerja pun bergegas menyiapkan rumput lautnya. Top kemudian memeluk pamannya dan berkata, "Mang, hatur nuhunnya, Mang. Top akan berjanji, jika ini gagal, Top akan menjadi orang yang lebih baik. Top akan kuliah dan tidak akan keras kepala lagi." Kemudian Top dan tim tiba di gudang 7-Eleven. Ternyata Top terlambat 1 jam dan dia ditolak. Kemudian Top memohon dan menjelaskan kalau dia terlambat karena harus menyiapkan produknya hingga pagi. Dia terus memohon dan akhirnya produk Top Itipat yakni Tao Kai Noi bisa masuk ke minimarket 7-Eleven. Kemudian Top menelpon ayahnya dan berkata bahwa sekarang ayahnya sudah bisa pulang lagi ke Thailand karena Top akan menyelesaikan hutang-hutang ayahnya. 2 tahun setelah bekerja sama dengan 7-Eleven, Top Itipat bisa membayarkan hutang ayahnya dan membawa pulang kedua orang tuanya, dan hingga saat ini Top sudah mempunyai 2.500 karyawan dan bisa meminjam uang di bank kapan saja. Dan film pun berakhir.
Oke, secara keseluruhan film ini sangat menginspirasi dan memotivasi untuk terus berusaha mengejar impian kita dalam berwirausaha atau berbisnis. Dan ternyata top itipat yang asli ada di film ini. Pada scene akhir, coba kita perhatikan. Nah, itu adalah top itipat yang asli. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menyerah, teruslah berusaha apapun yang terjadi. Hingga orang lain berkata, hidup kamu sangat beruntung. Sekian dulu rangkum film dari Mopipis. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik subscribe dan share. Jika kalian tidak suka dengan video ini, silahkan beritahu abang-abang jualan di tempat kalian. Siapa tahu mereka yang subscribe. Oke, see you on next video. Bye.